Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Kamis tanggal 23 Desember 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, datangkanlah segera utusan-Mu yang akan mempersiapkan jalan-Mu, dan perdengarkanlah sabda kesanggupan-Mu yang akan benar-benar terlaksana dalam diri Yesus Kristus yang sangat kami nanti-nantikan kedatangannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Genaplah bulan bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut namanya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi syarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah bibir di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Maleaki menggambarkan kedatangan Mesias seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun, tukang benatu. Artinya, Mesias akan membawa rahmat yang memurnikan, mentahirkan, menyucikan dari dosa-dosa. Yang dibersihkan bukan hanya dosa, tetapi juga hukuman dan akibat dari dosa itu, yaitu sakit penyakit. Dengan dibersihkannya dosa,
hukuman dan akibat dosa, datanglah kebahagiaan, kesejahteraan, kesembuhan, dan sukacita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, gambaran di atas hal ini tampak sangat jelas dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tentang kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Setelah mendapatkan pewartaan malaikat, Zakaria menjadi bisu. Hal ini disebabkan oleh keraguan bahkan ketidakpercayaan Zakaria pada kebenaran pewartaan malaikat itu. Alasan Zakaria tentu karena dirinya sudah tua dan Elizabeth istrinya juga sudah tua, bahkan sudah menopause. Nyatanya Allah mampu mengatasi hal-hal yang mustahil bagi manusia. Elizabeth mengandung dan melahirkan seorang anak. Maka kelahiran Yohanes Pembaptis yang kemudian dikenal sebagai perintis Mesias merupakan saat pelimpahan rahmat Mesias secara antisipatif yang menyucikan Zakaria dari dosa ketidakpercayaannya, sehingga dia disembuhkan dan dapat berbicara lagi seperti semula. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seringkali kita juga tidak percaya pada kuasa Allah, sehingga kita menanggung akibat negatifnya. Maka masa Advent dalam menyambut kedatangan Mesias, kita diajak untuk meneguhkan kembali iman kita pada kuasa Allah yang menciptakan dan menebus dunia. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena kita semua berasal dari Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka kelahiran Yohanes Pembaptis adalah merupakan tanda yang amat jelas bagi kita orang-orang beriman bahwa Allah itu sanggup berbuat apa saja dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh beriman. Yang dituntut dari kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang adalah sungguh-sungguh yakin dan percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan oleh Allah melalui para utusannya, yang berpuncak dalam utusan terakhirnya, yaitu Yesus Kristus Sang Penyelamat, yang peringatan kelahirannya sedang kita nantikan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita memasuki hari-hari terakhir persiapan kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang mau mendatangi umatnya. Besok sore kita telah memasuki pesta Natal, peringatan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selanjutnya kita akan memasuki rangkaian masa Natal, masa yang penuh sukacita, masa yang seharusnya kita sebagai orang-orang percaya sungguh merayakannya dalam iman kita yang sungguh mendalam. Ungkapan iman kita itu dengan selalu menghadiri setiap perayaan-perayaan yang diadakan selama rangkaian perayaan Natal, yang dimulai dari perayaan malam Natal sampai dengan pesta pembaptisan Tuhan. Itulah rangkaian perayaan-perayaan Natal yang harus orang Katolik rayakan dengan penuh sukacita, dengan berbondong-bondong hadir bersyukur, menghadiri misa-misa di gereja-gereja sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, karena Allah telah sungguh menghayati, telah mengunjungi umatnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh umat, khususnya umat Paroki Argapura, agar
rangkaian perayaan Natal yang dimulai pada perayaan malam Natal sampai pada pesta pembaptisan Tuhan nanti tanggal 2 Januari sungguh dimanfaatkan oleh umat untuk berbondong-bondong datang untuk bersyukur kepada Tuhan dengan menghadiri rangkaian-rangkaian perayaan misa yang diadakan di gereja. Oleh karena kesibukan untuk merayakan rangkaian-rangkaian perayaan sukacita, maka renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura mulai besok tanggal 24 Desember akan ditiadakan. Kita akan berjumpa lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus Argapura mulai hari Senin tanggal 27 Desember 2021. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya dan penyampaian saya ini semakin menggugah kita untuk semakin menyandarkan iman kita kepada Tuhan. Dan mari kita berbondong-bondong untuk datang merayakan iman kita di gereja yang telah ditentukan jam-jam perayaannya. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.